Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini ya, di weekend kali ini kita akan bicara yang ringan-ringan mengenai olahraga. Tepatnya topik yang akan diangkat kali ini adalah regenerasi pembinaan pemain sepak bola di Sulawesi Utara. Dan di perbincangan kali ini saya sudah bersama dengan seorang pemerhati bola di Sulawesi Utara ya, dan juga seorang jurnalis senior yaitu Bung Kimi Mamahit. Dan seperti biasa ya, saya akan langsung ngajak bincang-bincang. Tapi sebelumnya ya, walaupun Bung Kimi sudah beberapa kali di Siap, sini, tetap saya siap. akan minta untuk memperkenalkan diri ke Tribuners. Kemudian kita lanjut bincang-bincang. Silakan Siap. Bung Kimi. Shalom. Selamat ketemu lagi Tribuners. Selamat sore Bung Aswin. Ya, Saya Kimi Mamahit. Saya pemerhati sepak bola, wartawan juga, dan saya ada di sini untuk berbincang-bincang dengan Bung Aswin mengenai regenerasi pembinaan pemain sepak bola di Sulawesi Utara. ya, Kalau soal latar belakang saya sebagai wartawan, saya sudah di media-media baik cetak maupun online yang dikenal di Sulawesi Utara, dan juga saya sempat jadi koresponden tablet bola untuk Sulawesi Utara selama 8 tahun, dan pengalaman liputan-liputan sudah ke berbagai daerah, terakhir di PON di Papua, dan untuk event-event nasional di berbagai daerah, bahkan sampai ke tingkat internasional di beberapa negara. Itu jadi pengalaman yang sangat mengasihkan dan membuat saya satu kebanggaan buat saya. Terima kasih, dan itulah perkenalan ya. saya. Dan Tribuners ya, saya akan langsung ngajak ya, bincang-bincang dengan Bung Kimi ya. Jadi Bung Kimi ini seorang wartawan senior yang sudah pernah meliput juga ya, kegiatan-kegiatan sepak bola dan olahraga lainnya di luar negeri ya, di level PON juga sering. Dan dulu ada media olahraga di Sulawesi Utara harian. Ya, Bung Harian Kimi Football. ya, harian football. Bung Kimi merupakan pemimpin redaksi. Siap. Dan Tribuners, saya akan langsung bincang-bincang ya dengan Bung Kimi. Bung Kimi, eh, Sulawesi Utara saya kira saat ini sepak bolanya lagi katakanlah lagi bagus-bagusnya ya. Iya. Nah, lagi dejavu ya pasca Iya. PON 1996, kemudian ada dulu ya Persma yang lagi pernah naik daun, kemudian Persmin juga ya, Siap. dan Persibom. Nah, saat ini walaupun belum sampai ke puncak yang saya sebutkan tadi, tapi mulai ada gairah, Iya. ya. Iya. Dan kemarin ya saya sudah bincang-bincang juga mengenai keberadaan tim sepak bola di Sulut, mulai dari Sulut United, kemudian Persmin dan PON juga. Tapi kali ini kita akan fokus bincang-bincang terkait dengan regenerasi pembinaan sepak bola di Sulut ya. Iya. Tentu yang paling grace adalah Persmin Minahasa. Karena apa? Persmin Minahasa dengan usia berapa itu? 19 atau Ya, 23? rata-rata di bawah 23 Ya, tahun kan? di bawah Ya, 23 tahun 20 ya. tahun. 20 tahun dia sekarang lagi berjuang di Liga 3 ya. Liga 3 untuk masuk ke Liga Untuk 2. menuju Liga 2. Dan terakhir dia mengalahkan klub Lampung 4-0 atau 4-1? Pekanbaru. Pekanbaru Iya, ya. Tornado FC Pekanbaru 4-1. 4-1 ya, Tornado Sebelumnya seri 0-0 dengan Jambi. Untuk Sebelumnya Jambi ya. United. FC. Ini di Dan pool ya. di berarti. grup K. Klub K ya. Grup K, dan nanti pertandingan terakhir hari Minggu kalau saya tidak salah akan berhadapan dengan Deltras, tuan rumah Sidoarjo. Sidoarjo yang sudah banyak pengalaman di Liga Indonesia, baik Liga Divisi Utama maupun Liga Super. Dan Ya. Tentu kita sebagai bagian dari masyarakat Sulut ya, bagian masyarakat Sulut, Minahasa, tentu mengharapkan yang terbaik. iya, Tapi sekali lagi Tribuners, ini adalah ikon juga ya Persmin, selain Sulut United, Persmin Minahasa sebenarnya lebih mengakar ya kalau dari iya, nama ya. iya, Lebih mengakar ya. Sebelum kita bicara lain-lain ya, ada Danon, ada Suratin. Saya ingin kita bicara Persmin. Bagaimana keberadaan setahu Bung iya. Bung Kimi terkait Persmin ya? Persmin Minahasa adalah tim salah satu kebanggaan Sulawesi Utara selain Persma Manado dan Persibom Bolang Mongondo. Puncak prestasinya di antara 2005 sampai 2007. Waktu itu bahkan di tahun 2006 Persmin Minahasa di zamannya pelatih Joko Malis waktu itu, dengan materi pemain-pemain yang
Stefan Baldoka Tuuk dan Yongki Rantung, kemudian Heski Rungkat dan kawan-kawan waktu itu mampu mencapai babak 4 besar atau semifinal di tahun 2006 itu. Waktu itu hanya karena kalah dari Persi Kediri di semifinal. Ya. Kemudian 3-1 kalau saya tidak salah waktu itu, dan akhirnya gagal untuk masuk final. Tapi itu sejarah buat tim Sulawesi Utara dengan peringkat terbaik. Peringkat terbaik. Tapi Ya. sebelumnya juga Persema Manado pernah mencapai 12 besar PSSI, bahkan di tahun 1998 atau mundur sekitar 10 tahun sebelumnya di era Francisco Hengkang dengan Rodrigo Araya. Waktu itu tahun 1998 Persema Manado bahkan hampir juara grup timur. Cuma di tahun 98 itu kan kompetisi Dihentikan ya. karena keadaan. Jadi di tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008 Sulawesi Utara punya 3 tim di divisi utama, yaitu Persema Manado, Persema Minasa dan Persibom Lamongondo. Namun sejak 2008 setelah dilarangnya pemakaian dana APBD, Ya. sudah tidak memungkinkan Persema Manado, Persema Persibom, akhirnya kita mulai ke merdu prestasi. Dan tahun 2021 ini Persmin menunjukkan kebangkitan karena setelah jadi juara Liga 3 Sulut Ya. mereka maju ke sekarang ada di fase 64 besar 64 Indonesia besar, ya. di Liga 3. Liga 3 ya. Kita berharap mereka dengan kemenangan kemarin lawan Tornado FC Pekanbaru 4-1 dan sebelumnya Jambi 0-0 Jambi United seri 0-0. Ya. Sekarang mereka ada di puncak klasemen di grup K. Grup K ya. Mereka bisa lolos dari grup K untuk masuk ke fase berikutnya. Ya. Dan cuman kita belum tahu apakah di fase berikutnya akan kembali sistem pooling ataukah langsung sistem knockout. Kalau sistem knockout kan kalah gugur. Ya, ya. Kalau dari 64 besar dia lolos 32 besar, 16 besar, 8 besar, berarti tinggal 2 langkah untuk di Liga 2. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan coachnya ya, Bung Rudi Manumpil, yang mengatakan hitung-hitungannya mereka kalau tidak salah 5 atau 6 kali kemenangan. Ya. Hanya 5 atau 6 kali kemenangan sudah bisa lolos ke berarti kalau saya tidak berarti di putaran kedua nanti akan sistem pool lagi. Karena kan dari 64 besar ini akan lolos 22 tim dari tiap grup. Berarti jadi 32 tim lagi. Ya, 32 tim berarti dia masih memainkan 4 pertandingan seperti itu. Untuk lolos ke 16, kemudian ke 8. Nah, betul ya coach Rudi bilang begitu ya, saya kira. Sekitar 5-6 pertandingan ya katanya langsung ada tiket ke ini. Pokoknya dari Liga 3 ini 8 tim yang masuk ke Liga 2. 8 tim ya. Iya, semoga masuk ya. Satu di antaranya adalah Persmin. Dan ini tentu untuk masuk di sini tentu sekarang ini yang dibutuhkan adalah selain faktor teknis, kesulitan tim ya. Iya. Juga manajemen ya, tentu manajemen harus menjaga ini karena ini kan profesional, berarti di tangan manajemen yang harus kekompakan tim, asupan gizi juga penting ya. Jadi asupan gizi tentu itu jadi visi, harapan. gizi dan misi ini ya kan. Itu jadi harapan bukan hanya penggemar Persmin tapi Sulawesi Utara. Karena untuk mencapai prestasi bukan hanya pemain dituntut untuk berbuat, tapi bagaimana juga pemain, pelatih, staff nyaman mereka merasa nyaman, berarti sejahtera kan? Sejahtera ya. Nah, itu manajemen lebih tahu. Manajemen yang lebih tahu ya, tapi tentu kita berharap yang terbaik ya, sehingga mungkin kalau stakeholder yang lain dengan manajemen profesional ini hanya bisa mendorong. Misalnya Pemkab Minasa, Pemprov Sulut, masyarakat Kawanua yang di sana juga tentu memberi sport ya terkait dengan Persmin. Karena saya lihat kemarin ya sebelum berangkat banyak juga yang Kawanua, ada yang menjemput loh, ada yang menjemput dari Kawanua. Ada itu dukungan fanatisme kedaerahan. Kedaerahan kan? Itu membuat satu kebanggaan kan, menyaksikan tim dari Minahasa bisa bertanding lagi di level nasional lah. Apalagi kan tampilnya di Stadion Delta Sidoarjo. Iya. Ini stadion yang salah satu yang baik juga terbaik di Indonesia, di Jawa Timur ya, sesudah Gelora November. Ini yang terbaik kan kemarin yang usia berapa itu dimainkan di Delta Sidoarjo ya. Betul. Ini memang klub
stadion yang terbaik lah. ya tempat-tempat PON tahun 2000 juga di situ kan. Jadi sudah punya sejarah. Sejarah. Kemarin 16 yang lolos ke apa, ASEAN atau Piala Iya. Dunia kan di sini. Di situ juga. Di situ ya. Waktu mengalahkan Vietnam atau apa itu saya lihat Iya. di. Tapi pentingnya begini, sesuai tema kita ya, bahwa ini regenerasi. Bagaimana Bung melihat, Bung Kimi melihat ya, ini ada Persmin yang usianya katakanlah 19 sampai 23 tahun. Kemudian kita juga melihat bahwa ini lagi rame-ramenya di kabupaten kota itu Liga apa Piala Suratin. Piala Suratin itu usia 13 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Ya 13 15, 15 17. 3 sampai 15, 15 17. 15 17 ya. Iya. 17. Ini lagi rame Iya. di Manado, Manado kebetulan saya juga secara pribadi intens Oh melihat iya, ya. orang tua dari Iya. anak dari Bung Alvin kan pemain. Iya, jadi saya intens menyaksikan juga di Manado dan saya dapat informasi kemarin di Minut di daerah Iya. lain juga sedang bertanding. Gimana Bung Kimi melihat ini potensi ini? di tengah pandemi begini, gairah muncul begini kan Iya. bagus sebenarnya kan, berarti Sulawesi Utara sebenarnya tidak kekurangan bibit Stok, kan, iya, stok, kader ya. euforianya tetap menyala-nyala kan, Iya, betul, meskipun di dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini. Betul. Dan sekarang Piala Suratin U13 sampai 15 tahun dan 15 17 sudah masuk babak final besok hari Minggu di Stadion Kelabat. iya. Di usia 13 15 akan bertanding PS Manado lawan Bolang Mongodo Selatan. Kemudian di usia 15 17 akan tampil Sufa Sulut United Football Academy akan bertanding melawan Persminsel. Itu ramai pasti Stadion Kelabat. Rame pasti ya. Bisa itu Bingung juga saya ini mau dan mendukung Minsel. iya, karena kita melihat waktu tanggal 30 Desember 2021 kan bagaimana final Liga 3 sulut. Meskipun hujan deras, Luar biasa euforianya. supporter datang. Ini menunjukkan bahwa sepak bola dalam tanda kutip sebenarnya hidup di Sulawesi Utara. Iya, karena supporternya kan banyak. Karena supporternya banyak. Mereka Dan ini orang-orang tua paling tidak saudara kerabat di mana pasti nonton. Pasti mengerahkan massa lagi. Menggerakkan massa. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Karena kita selain Paling kita tidak jaga jarak tetap ada kita masker kan ya. kita ingin sehat-sehat saja kan. Jadi kita juga harus jaga. Tapi kan Bung Kimi sudah boster ya. Iya, puji Tuhan. Tapi ya itu yang saya mau katakan bahwa ini lagi di daerah-daerah Bung Kimi di 15 kabupaten kota lagi sudah sementara bahkan sudah final tahap besok. final ya, Artinya pemenangnya akan ke tingkat nasional itu kan. Piala Suratin kan akan bermuara ke sana. Bung Kimi, ini jadi perenungan kita ya, perbincangan kita. Tadi ya sebelum on air kita bincang-bincang bahwa usia 11 sampai 15 kita ya, 13 15 kita membantai Swedia kalau tidak salah. Membantai Swedia dengan skor yang cukup telak. Andaikan ini terjadi di senior luar biasa. Itu perlu perjalanan yang sangat tapi terjal. intinya gini, di kita di fase-fase tertentu di usia 11, 13, 15 bahkan sampai 18, 19 kita menguasai Asia. Bisa bersaing di Asia. Bisa bersaing di level dunia. Tapi di senior kita ini gimana kalau melihat itu di Indonesia maupun nanti kita mengerucut ke Sulut. Gimana apalagi di Indonesia ya yang putus juga. Apalagi di Sulut gimana memang saya lihat kalau di usia-usia muda kan pemain masih alami, masih natural ya. Tapi kalau sudah masuk usia senior mereka kan sudah berpikir profesional. Dan penanganan untuk mereka juga tidak bisa lagi seperti ketika mereka masih alami atau amatiran. Betul. Tapi mereka harus dikelola secara profesional. Dan karena sudah bisnis ya. Karena sudah bisnis. Jadi jam bangunnya udah diatur, ini semua sudah diatur. Dan paling penting dia harus punya kompetisi yang rutin di negaranya, di daerahnya. Karena itu yang membuat kita untuk menjadi modal untuk bersaing. Kan misalnya pelatih tim nasional sekarang sampai urus
menu makanan aja dia harus. Pusing-pusing. Iya kan, Iya, pelatih iya. timnas PSSI Sintayong kan Iya, sampai iya. Pusing juga ya. ngurus pemain. Aduh, kamu makannya gorengan terus, kamu mau ngapain ini? Kamu harus makan yang ini nutrisi ini ya. Iya, iya, Ya, iya. Harusnya tidak seorang harusnya mereka pelatih, tidak urus betul, itu betul, lagi. betul, Harus betul. karena kalau banyak faktor, apalagi kalau sudah masuk ada level-level senior, kemudian udah ada faktor like and dislike pemain. Waduh, Iya, iya, iya. yang bagus dibiarin aja, yang penting Iya, iya. ini karena dia ya sudah lah, kita nggak Iya, usah bahas iya, sampai iya, ke iya, situ iya. lah. Terlalu banyak faktor non teknis, faktor politik yang masuk di olahraga. Kalau di klub-klub profesional mereka nggak pusing. Mana yang berprestasi itu yang diangkat ya. Kita ambil contoh saja ya Bung Asin, waktu laga match day FIFA baru-baru Indonesia lawan Timor Leste Timor kan. Leste, iya. Coba Bung Asin bayangkan yang jadi bintang dalam pertandingan itu, yang semua mencetak gol itu adalah Ricky Kambuaya, Iya. Ramai Romakiek, kemudian siapa satu itu, tiga pemain semua dari Persipura kan. Iya, iya. Artinya pelatih tidak salah pilih. Di mana pemain yang lain? Kalau dia bukan memilih pemain bukan atas faktor suka tidak suka, Iya, iya, iya. tapi dia melihat Mana pemain ini bernyali, pemain ini tidak. Meskipun pemain ini disenangi oleh pengurus, saya tidak pakai dia. Betul, betul. Pemain ini tidak punya nyali, bikin apa? Mereka hanya cuma untuk karena itu ini atau apa. Makanya dia pakai, makanya tim yang tampil di AFF kemarin, tim yang diakui bahkan oleh Thailand, Vietnam semua mengakui. Iya, iya. Iya kan, tim Indonesia bisa tahan Vietnam 0-0. Iya, iya, iya. Tim Indonesia bisa kalahkan Malaysia 4-1. Bahkan cuman karena Dan tim muda yang tim turun, muda, ya, tim muda. artinya bukan sebenarnya kan mereka itu disiapkan untuk Iya. usia 19 atau 21 kemarin Iya. ya. Kemudian karena ini tiba-tiba terpaksa mereka yang dimainkan. Iya, itu makanya. Dan ternyata prestasinya luar biasa. Iya, kalau mungkin pelatih kita yang tangani, Iya, bisa lain. ya bisa lain. Dia aja. Dia aja. Faktor itu kan teknis pasti bermain di situ ya. Kalau itu kita, makanya kembali kalau ke Sulut, Iya, iya. ini gairah ini harus jangan sampai api itu meredup kan. Iya. Ya, di sisi lain kita juga melihat ada sponsor yang sampai berani ingin mengirimkan 3 pemain usia 16 Sulut latihan ke AC Milan. Iya, iya. Itu kan Iya, iya. kalau semua potensi itu disatukan, semua potensi yang kuat-kuat modal itu disatukan, betapa kuatnya sebenarnya kita daerah ini. Iya. Jadi misalnya kan kemarin pernah juga ada dari Liverpool. Iya. Pernah dari Liverpool, Ajax ya, Iya. Ajax pernah. Artinya begini, sejak lama sebenarnya kita ada jejaring. Iya. Ada jejaring untuk melatih anak-anak muda atau kader-kader muda kita ya untuk bermain sepak bola di negara-negara yang memang sepak bolanya sudah berkembang. Ya, sudah tradisi. Sudah industri memang. Sudah industri. Dan tekniknya memang sudah ini artinya tapi menurut saya harusnya tidak cukup sampai di situ berarti Iya, ya. betul. Memang kita harus mungkin seperti yang Bung Kimi katakan tadi, kita sepakat bahwa yang pertama adalah kompetisi di daerah. Di daerah sendiri dulu. Kompetisi karena Indonesia ini kan terlalu besar. Kemudian besar. Saya kira harus bikin bagaimana kompetisi di Sulut itu ya mirip kompetisi nasional. Iya. Kompetisi Jadi nasional. pembinaannya kontinu itu Continue. berkesinambungan. Dan pemain selalu bertanding. Kalau hanya sifatnya turnamen habis pertandingan kan selesai. Tapi kalau dia sepanjang tahun dia terus bergulir ya. Apalagi ada dari misalnya di Manado. Iya. Itu Jadi kan bikin aja, kita ada 15 kabupaten kota. Misalnya semacam Liga 1 Sulut diisi oleh sekian. iya, ada pembagian divisi. Ada pembagian divisi. Jadi Liga 2, Liga di antara mereka sendiri ada persaingan. Iya. Untuk masuk ke divisi A saat jatuh ke divisi B, promosi degradasi. Promosi degradasi kan. Iya. Ya, jadi sehingga dengan begitu klub ini akan terus melakukan pembinaan. Iya, itu. Dia akan terus melakukan pembinaan
kemudian pemain dia akan bermain terus. Itu. Bermain terus. Jadi kalau dia bermain terus, stadion-stadion di sini juga terjaga. Iya. Dengan ada pertandingan dia akan bagus. Sehingga selain bertanding pasti akan ada jadi arena latihan juga. Iya, begitu. Jadi pemain Banyak yang akan terdorong ketika di dalam kompetisi dengan continue ya. peak performance pemain tetap terjaga. Terjaga ya. Kondisi puncak pemain tetap terjaga agar supaya mereka punya ambisi untuk saya juga harus begitu. Saya juga ingin jadi juara, saya juga. Betul. Kalau kalau Piala Suratin kan ini agenda PSSI. Selesai ini Jadi selesai. saya kira Bung Kimi ini harus ada konsorsium usaha-usaha yang memang bersatu di dalam semacam konsorsium yang memang mempunyai niat untuk usaha ini, Iya. untuk buat ini ya. Ya itu Kita memberi ide karena kebetulan ini kan begini, ada pengurus PSSI yang baru ya di bawah Iya. pimpinan Pak Jone Ganda ya. siap. Dan kepengurusan mungkin lagi terbentuk juga ya, lagi dibentuk ya. Iya. Tinggal ini tentu ini masukan-masukan bagaimana masukan-masukan Saya ke lihat PSSI. Pak Ketua Asprof ini Pak Jone Ganda begitu aktif dalam turun lapangan. Ketika Piala Suratin dibuka di Bolmong, beliau datang sendiri untuk membuka di sana. Luar biasa sebenarnya. Itu luar biasa sebenarnya. Begitu semangat. Kalau ada pertandingan di Stadion Kelabat, beliau hadir. Final Liga 3 beliau hadir. Iya. Pasti besok beliau hadir ini. Final Suratin ini. Surati ya. Iya. Tapi memang Pak Jone Ganda karena dia juga seorang bupati, Iya. dia harus didampingi oleh orang-orang yang mengerti bola dan mau untuk mengembangkan sepak bola. Jangan Iya. kan sejago-jagonya Pak Jone harus didampingi oleh orang-orang bola yang mengerti bola dan mau untuk mengembangkan ya. Sudah seharusnya begitu. Iya. Gitu. Sehingga salah satu ya kita usul ya bincang Bung Kimi ini kan seorang jurnalis olahraga yang sudah senior, saya kira sah-sah saja kalau memberikan masukan ya. Kira-kira Bung Iya. Kimi gimana untuk itu? Ya kalau saya menurut saya supaya mereka tetap fokus, maka ya tentu hak prerogatif beliau untuk memilih siapa kan. Betul. Tapi beliau kan Bukan, tahu. tapi untuk liga diputarnya liga ya Iya. itu kita dorong ya. Iya, beliau Siapapun pengurus nanti Iya, ya. beliau kan lebih tahu siapa yang bisa itu dengan mendengar masukan dari mantan-mantan pengurus, mantan-mantan pemain. Ya. Supaya beliau melihat sendiri siapa yang aktif, siapa yang ya kalau saya melihat di susunan di eksekutif komite itu orang bola semua itu. Orang bola semua ya. Iya, kalau kan waktu di Kongres Pemilihan itu terpilih ketua Pak Jone Ganda, Pak Wakil Ketua Pak Hengki Kawalo dengan 5 asosiasi eksekutif komite. Itu semua orang sepak bola semua itu. Ya. Jadi sebenarnya Iya. ada optimisme harapan ya untuk Ada kemajuan ya. Pak Hendra Pandinuwu di situ. Iya, orang Ada bola juga ya. ketua-ketua asosiasi, Ibu Ansi ada di situ. Semuanya orang-orang yang memang berkompeten. Iya. Dan saya kira tidak sulit untuk membuat satu sistem yang Tidak sulit ya. untuk menggairahkan kembali pembinaan Disulut dengan melihat materi ini ya. dengan melihat itu dan melihat potensi pemain yang sebenarnya bergairah karena saya lihat dengan berputarnya penyisian Piala Suratin di 15 kabupaten kota ini Iya. berarti animo tetap terjaga. Animo kabupaten kota tetap terjaga. Artinya kita tinggal dorong-dorong dikit Kita tinggal ya, dorong-dorong sebagai sedikit wartawan kan ya, sebagai media supaya dorong-dorong mereka bisa dikit. duduk satu meja. Betul. Jadi satu visi dan saling merangkul. Iya. Karena saya katakan tadi kan sampai ada sponsor yang mau siapa yang mau keluar duit bawa 3 pemain ke AC Milan misalnya. Iya, luar biasa Itu berarti Ada- ada potensi-potensi di luar sistem yang juga bisa diajak untuk Kolaborasi ya. kolaborasi bersama-sama untuk membangun sepak bola di Sulawesi Bola Utara. di Sulut ya. Ya karena kita tidak boleh terlalu lama-lama berlega-lega, leha-leha karena kalau PON kemarin kan PON tahun 2020. 20 ya. Tapi dilaksanakan 2021. 21. Seandainya PON berikut memang sesuai jadwal 2024. 4 lama lagi ya. Ya tinggal 2 tahun kan. Iya, Itu Tidak akan sulit kita mencari pemain Iya. apabila sekarang udah ini sudah ya. dimulai dan Kompetisi praponnya jalan. sudah mulai tahun depan.
praponnya kan 2023. 2023. Oh, Jadi kan ponnya 2024. iya iya. Prapon harus 2023. Jadi Tahun kita depan, iya. tinggal 1 tahun. Dan saya kira persiapannya sudah harus dan saya tidak ragu dengan Kapasitas ya, dengan iya ini kapasitas dengan aset, saya katakan aset Aset. yang dimiliki oleh Sulut ini untuk baik pelatih maupun pemain untuk persiapan Prapon. Saya Kan kemarin juga kita udah lolos ya, sepak bola kita lolos waktu PON Papua kemarin. Iya. Dan walaupun tidak juara ya, tapi Tidak lolos ke babak tidak lolos berikut. ke babak berikut, tapi mengesankan juga Iya. permainannya ya, mengesankan Aceh juga. yang masuk final kita kalahin 2-1 kan Kalahkan grup. di babak penyisian Di ya, penyisian grup. dengan pelatih mereka, pelatih yang sudah Iya. ternama ya. Artinya kita kalah keberuntungan aja, Iya, siap. kalah faktor non teknis, tapi makanya- sebenarnya bisa bersaing ya. Iya, potensi itu ada. Nah, ini yang saya lihat ya, ini dengan waktu yang kalau kita dorong-dorong sebagai media, sebagai pers ya, Iya. ini tahun depan tentu mencari bibit-bibit yang ini mungkin hasilnya bisa lebih bagus, lebih baik ya, apalagi dengan Pak Jono dengan skuad yang baru nanti yang lebih segar tentu ya. Iya. Dan Pak Jono kan sudah ini di bridge sukses ya. Iya. Sudah sukses, artinya memang tidak mau setengah-setengah Pak Jono Iya, ini di beliau olahraga. begitu total. Total ya, di Ternyata beliau sangat berminat dengan olahraga. olahraga ya. Jadi saya kira di sepak bola ini juga semoga akan bertuah. Artinya Iya, tangan mudah-mudahan. dinginnya Itu dari harapan ini ya. kita. Iya, iya, iya. Harapan kita. Jadi kembali ke misalnya Persmin, kalau mereka bisa lolos ke Liga 2 akan menambah semarak kan, karena kita punya Iya, Sulut United sudah kan. punya dua, ya betul Kita punya betul. Sulut United, kemudian kalau Persmin masuk, ya cuman bagaimana jalan menuju ke 8 besar itu, ya itu perjuangan yang tidak Iya, ringan juga. tidak ringan ya. Ya. Jadi memang kita juga harus sport karena ini sudah profesional ya. Iya. Ini Persmin juga sudah diakuisisi oleh pengusaha muda, Iya. Bung Riko Tampemawa kalau tidak salah Sampai ya. mawas. Tampemawas yang kemarin saya sempat bincang-bincang juga dengan Bung Riko. Bung Riko ini memang menyatakan tekadnya beliau untuk mendorong Persmin. Tekadnya beliau memang Persmin ini harus ke Liga 2 Iya. dan seterusnya ke Liga 1. Itu harapan beliau, dan tentu kita harus dorong ya. Kita harus dorong sehingga artinya membantu agar memberikan motivasi. Agar supaya Dan ini tanda tanya ke arah sana kan paling tidak kita sudah lihat dengan Bung Kimi yang bilang tadi ada draw di pertama, kemudian menang telak ke mereka kan ini ya. sudah punya 4 poin. Luar biasa, lumayan kan ini Sudah 4 poin. Sekarang mereka pimpin klasemen. klasemen ya. Kalau mereka bisa mengalahkan Deltras tuan rumah, Iya. otomatis mereka masuk ke fase berikut. Cuman di fase berikut, kalau dengar kata pelatih Rudi Manumpil bahwa masih butuh 5 pertandingan, berarti saya menduga di putaran berikut itu pembagian pool baru. Pembagian baru ya. Karena masih banyak kan, Ya, ini kan 6-4, kalau dia ini berarti di 3-2. 3-2. 3-2. Dari di situ mungkin dia baru masuk di sistem Fase knockout. fase knockout. Kalau Ya. kalau 3-2 fase knockout berarti lolos 16. 16 ya. Kemudian sisa 8 sudah lolos. Ya, Ya, ya. dan semoga kita betul-betul harapkan. Tapi saya lihat dengan materi pemain Brian Pondaa, Rinaldi Bella, Kan pemain-pemain ini Banyak pemain sebenarnya PON. adalah pemain sebagian besar PON. pemain PON. iya, Sehingga Bung Rudi Manumpil ya, coach Rudi Manumpil yang merupakan pelatih, tentu sudah mengenal sebagian besar karakter Iya. dari mereka, ya. Sudah mengenal, sudah mengetahui luar dalam iya, dari mereka, sehingga saya kira menguntungkan ya, dengan pelatih-pelatihnya berkualitas. Iya. Jadi ada Rudi Manumpil, ada Jenry Pitoy, Dendi Pito ya. di samping yang lain-lain. Itu sudah satu tanda bahwa keseriusan Persmin untuk bangkit di tahun 2022 ini. Iya. Untuk masuk ke Liga 2. Kalau Liga 2 itu
ya sudah Profesional profesional penuh ya. itu. Profesional penuh ya. Sudah harus seperti Sulut United. Sudah harus bangun akademi ya. Sudah harus membangun akademi, punya Akademi, tim-tim yang punya tim yang lebih junior kan. betul 17 15 karena di Sulut United juga dia punya ada sampai dengan usia 8 tahun bahkan sampai football academy. Football Academy. Dan ini tentu dengan kita melihat ini ya di Persib Indonesia dan ada kalau kita lihat ada peluang ya. Ada sangat berpeluang, mudah-mudahan. Sangat berpeluang dengan ini dan harapan kita tentu ya dia berapa 8 ya 8 Yang lolos ke Liga 2. Yang lolos ke Liga 2 8. Kan ini masih Liga 3 mereka kan. Betul. 8 tim kalau yang Jadi lebih banyak ya kan kemarin kalau lolos ke Liga 1 kemarin dari Liga 2 hanya 3. iya. Hanya 3. Mana Ini kita hanya 8 luar biasa lebih banyak peluang sebenarnya. lebih terbuka. Dan katanya kemarin ya Pak Coach Rudi Manumpil menyatakan dia ada perjanjian dengan bupati dengan Bung Riko Tampian Menawas ya. Bahwa seandainya dia lolos maka akan dipakai adalah senior-senior yang dari Sulawesi Utara. Itu tekad. Artinya gini, saya melihat waktu itu coach ini sangat optimisme. Sangat auranya sangat optimis. Betul. Artinya mungkin dia udah ngukur-ngukur bahwa tim yang saya ini untuk level ini bolehlah bersaing. Kalau Coach Rudi ini kan memang mantan pemain. Iya. Jadi dia bahkan di sepak bola dia mantan pemain Persma, kemudian dia juga seorang striker sprinter karena dia kan atlet lari 100 meter. Dan jadi dia memang sangat punya perhatian yang sangat besar kalau untuk sepak bola ya. Beliau ini saya lihat ya dengan semangatnya dia mampu mengangkat memotivasi tim yang mungkin lagi kurang bersemangat, dia bisa bikin bersemangat lah. Betul. Bung Kimi, kita dibatasi juga dengan waktu. Tapi di waktu sisa ini saya ingin bertanya, Bung Kimi, ini ada tidak usulan dari Bung Kimi terkait dengan gimana kan gini, untuk mencapai suatu pemain profesional dia harus dari misalnya usia, kalau kita baca ya profil pemain Eropa, pemain dunia yang sukses, dia usia 5 tahun aja sudah di sekolah bola 5 tahun, 8 tahun. Nah, gimana dengan Sulut untuk potensi itu? Bagaimana dengan adanya SUFA, adanya sekolah-sekolah bola, gimana? Ya itu sebenarnya kehadiran sekolah-sekolah sepak bola itu sangat menunjang ya, karena untuk di daerah kita atau bahkan untuk menjadi pemain itu harus, kita kan tidak lahir sebagai talenta seperti di Eropa yang memang di Brasil kita pemain harus diciptakan. Jangan sampai pemain itu sudah melewati masa yang tidak mungkin dibentuk lagi. Makanya idealnya usia berapa? Sudah mulai idealnya ya di bawah 10 tahun sudah masuk di 7-8 tahun sudah masuk klub untuk lebih mulai dari usia muda ya. Usia muda untuk menanamkan bakat-bakat untuk jadi pemain. Kemudian itu harus ditunjang juga dengan orang tua yang maksudnya pemain kita masih harus didorong kan? Ini latihan, ini hari latihan, jam latihan. Betul. Kalau dan asupan di rumah. Karena contoh saya juga pengalaman ya. Pemain tidak mudah memang. Tidak mudah. Jadi kalau untuk jadi pemain, kalau menurut saya ini masih harus dibentuk. Jadi, baik teknik semua asupan gizi jangan tahu setiap hari. Ya itu sudah lebih teknis kan. Itu sudah lebih teknis. Karena untuk jadi pemain harus betul-betul terkondisikan dengan baik ya. Kita mengharapkan seperti itu kondisinya, dan kita lihat bahwa Sulawesi Utara sebenarnya sangat potensial untuk itu. Ya, jadi Bung Kimi banyak faktor ya. Jadi faktor selain faktor pelatih, artinya secara kontinu di klub ya ada pelatihan. Juga faktor keluarga juga menentukan ya. Keluarga artinya
ya itu situasi di dalam rumah ini mendukung ya untuk Kalau mendapatkan kalau di pemain-pemain. Eropa mungkin begitu pulang pemain cari sudah di lapangan mungkin. Betul, 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 Cari betul. karena memang Sudah diarahkan. Mereka kan kalau memang hobi ini memang sudah di fokus bahkan sudah masuk camp. camp, ya. Iya kan kalau Karena orang tua sudah mengetahui bahwa masa depan anaknya bisa iya, di situ. ya di beasiswa lah langsung. Ah. Ini kan banyak-banyak sekolah-sekolah kita yang habis latihan pulang di rumah. Habis latihan pulang di rumah. Jadi Dan di kita rumah kan beda-beda. kalau sudah di rumah kan sudah lain cerita Tidak kan. tidak terpantau Tidak ya, terpantau. tidak terpantau. Jadi itu sebenarnya ya. Iya tapi kalau kita lihat apa animo sangat luar biasa. Hanya bagaimana untuk supaya di level-level senior tetap terjaga itu sudah kalau bisa kalau ada pemain-pemain yang bagus dikirim aja untuk sekolah Ya, di sepak klub-klub bola, yang ini ya, di klub-klub yang punya AC Milan ya. Ini kan seperti yang ya, tadi ya. di nasional dulu lah misalnya kan di Jakarta atau ya. apa di Pelita Jaya ya, Pelita Jaya atau di Firman Utina kan punya juga sekolah sepak bola itu kan mereka lebih itu kalau memang punya potensi dan serius dikirim kirim ke Jawa memang. ke Jawa ya. atau kemana Yang supaya lebih kompetisi di sana memang bertanding terus hari kerjaannya bukan cuman sekedar pakai seragam kemudian foto selfie Iya. kemudian habis itu pulang habis nak bertanding nggak pernah latihan lagi. Betul. Artinya di Sulut ini memang harus diakui bahwa kita kekurangan kompetisi. Sangat Sangat kekurangan kompetisi sehingga banyak pemain bibit-bibit muda tapi sulit berkembang ya, masih sulit untuk berkembang seperti di Jawa ya karena kompetisinya kurang. Iya. Kompetisinya kurang ya. Dan tapi apapun itu ya kita harus terus mendorong ya agar supaya kesetaraan juga di sepak bola terjadi karena gini banyak pemain-pemain kita kan yang yang bisa sukses di level nasional. Secara klub Sulut memang mungkin belum ada yang profesional tapi dari sudah seberapa dekade ya dari zaman Renal Mewengkang ya kemudian Firman Utina bahkan Soputan ya. Iya. Dan sudah ada pemain-pemain yang bermain di klub-klub Jawa, bermain di klub-klub luar ya. Nasional juga. Felix Lasut kan pernah kalau iya, di Arema Malang kalau Malang, ya. Felix Lasut saudaranya. Ya. Jadi saya kira Muaya. iya, sempat ya bahkan Stanley Mamuaya sempat di klub ya dibawa ke Italia kan kemarin kalau nggak salah ya. Alan Monday dulu ya sempat di ini. Artinya kita punya bibit-bibit ya. Iya. Punya bibit-bibit dan di perbincangan kita saat ini ya kita tujuannya adalah mendorong bagaimana bibit-bibit muda saat ini boleh lebih baik lagi karena kita punya potensi. Punya potensi. Punya potensi artinya orang-orang di Sulut ini suka bola, mau banyak yang mau berlatih, tinggal sarananya sarana ada. Tapi belum cukup untuk meraih prestasi salah satu internasional. Salah satu yang menghambat sepak bola kita karena kita masih sendiri-sendiri membina bola. Harusnya kalau secara visi misi bersama pasti itu hasilnya akan jauh lebih baik karena potensi ada kita harus galang kebersamaan bukan saling menjatuhkan atau apa karena harus ini ya itu kita harapkan kondisinya jadi ideal untuk pembinaan itu berkembang karena kalau faktor-faktor non teknis itu mempengaruhi akan membuat bakat-bakat yang terpendam itu layu sebelum berkembang supaya supaya iklim sepak bola kita tetap hidup menyala betul. Jadi sehingga nantinya ya kalau kita ada event-event nasional setingkat PON ya bahkan Indonesia misalnya Asian Games ya Asian Games banyak putra-putri terbaik putra-putra Sulut yang ikut diambil ya di nasional dan perlu diingat bahwa sepak bola sudah menuju kalau di Eropa sudah industri kita sudah katakan dalam industri bola artinya ini tidak lagi hanya soal hobi untuk bermain tapi bisa hidup dari bola lebih profesional bola profesional ya karena kan pemain-pemain kalau dia sudah dikontrak sudah ini dan memang
eh, ya itu dia harus dilatih dari muda, karena apa, usia prestasi pemain sepak bola kan pendek. Pen. Pendek. Kalau dia striker mungkin 20 sampai 35, bahkan 30 lah. 35 hanya orang-orang tertentu yang punya level di situ. Tapi mungkin kalau dia pemain belakang ya, dia sampai 35 masih it's okay, masih ini. Tapi kalau dia pemain-pemain di depan ya, pemain striker, jenis striker begitu, dia kan pasti usia emasnya mungkin 20, 25, 26, 27. Masuk ya menjelang 30 sudah sangat pendek ya. Tanamkan kebanggaan kepada pemain supaya mereka Iya, iya. bisa lebih berkembang. Karena kalau mereka selalu dipertontonkan ini mantan pemain-pemain top sulut, mereka juga timbul minat bakat untuk jadi tanamkan kebanggaan sebagai pemain. Jadi yang pemain-pemain dulu ya di Sulut yang sukses juga harus sering pulang kampung, menunjukkan bahwa Memotivasi mereka motivasi. hadir di lapangan aja mereka sudah semangat Sudah kan. semangat. Ya, Itu untuk apa, demi prestasi si pemain itu sendiri. Karena dengan banyaknya pertandingan yang mereka ikuti, otomatis juga faktor teknik akan ikut terasah, akan ikut, oh begini kok kalau mau lewat pahlawan, kocek sendiri juga. Dan selain itu kepada pemain juga ditanamkan untuk nyali, jangan takut kok pada dia mau apa tuh, iya kan, harus ada tanamkan seperti itu, jiwa petarung sebagai pemain. Dan itu pelatih lebih tahu kan. Betul. Di samping itu juga pelatih juga di update, mereka punya sertifikat itu kan, datangkan pelatih dari Jakarta yang berlisensi AFC misalnya, supaya metode pelatihan di Sulawesi Utara tetap berjalan sesuai dengan arah pembinaan yang benar. Jadi tidak hanya mengandalkan otodidak ya. Oh ini harus ini ya. Harus ikut perkembangan dengan cara teknik yang modern. Selain yang faktor-faktor yang menunjang tadi kan, itu supaya iptek juga mempengaruhi. Iya, iptek juga mempengaruhi supaya hasilnya juga jadi lebih bagus. Karena gini, untuk di Indonesia katanya secara nasional sebenarnya sebelum pelatih ini ada yang pelatih dari Spanyol kemarin itu, Luis Milla ya. Luis Milla, dia sebenarnya sudah membuat satu pakem, sudah semacam jadi strategi kepelatihan di Indonesia. Jadi dibuat seragam. Buat seragam yang sudah mempertimbangkan akan postur tubuh, karakter pemain Indonesia. Jadi katanya kemarin ya, saya juga sempat bicara-bicara dengan beberapa pelatih ya, pelatih SUFA. Jadi mereka itu sebenarnya berbeda-beda, tapi sudah ada konsep secara nasional yang dibangun ketika sejak dari 2013 atau 14 Luis Milla ini. Jadi itu dibangun dengan katanya mengkaji akan keberadaan postur pemain di Indonesia. Jadi misalnya kan kayak di Brasil sana mereka dengan ini gayanya, kita dengan postur yang lebih sekarang apa yang ini, jadi kerjasama timnya itu yang sudah mereka bikin dari di ini, sehingga siapapun pelatih mereka dengan pakem yang mirip akan itu untuk kelompok usia. Iya, harus begitu. Kelompok usia. Kemarin saya sempat diperlihatkan bukunya ya, di bukunya ternyata ini. Jadi pelatih-pelatih tentu boleh beda strategi dan yang lain, tapi dengan manual book itu memperlihatkan bahwa ada kemiripan strategi berlatihnya. Sudah ini. Tapi kan sayangnya yang pelatih dari Italia itu dari ini udah Spanyol. Tidak lagi ya. Tapi konsepnya itu tetap masih dipakai katanya. Pasti kalau konsepnya bagus pasti masih dipakai dan diharapkan itu di semua akademi sepak bola, sekolah sepak bola itu yang diterapkan. Karena postur tubuh memang kita jangan terlalu merasa kecil hati. Iya. Meskipun kita kecil-kecil kan. Tapi harus dibangun suatu sistem permainan sepak bola yang sesuai sehingga menjadi keunggulan. Iya. Kalau kita kecil-kecil main tiktok lebih bagus. Iya kan? Tiki taka Spanyol kan, dari kaki ke kaki. Karena kalau kita mau sistem kick and rush model Inggris, kita akan kalah. Kick and rush kan dari itu belakang. Yang strategi itu yang saya lihat dibangun ada dia dari belakang langsung over ke muka.
Sulit. Begitu sampai di depan, di muka pemain lawan lebih tinggi, Lebih tinggi. kita ya, hilang ya. bola lagi. Ya. Kalau Jadi saya lihat permainan dari kaki ke kaki dan mengandalkan kecepatan. iya, Kecepatan. itu lebih cocok ke kita Ke itu kita, ya. dan Tapi itu menuntut fisik yang kuat. Bentukan fisik yang kuat. Ya, ya, karena itu ya. bergerak terus kan. Bergerak terus. Ya, Nah, ya, itu ya. kembali ke tadi, faktor gizi, faktor ini itu Iya, iya. apa? Jadi sudah dibangun kalau lihat itu ya. Katanya apa, Milanesia atau apa namanya? Pokoknya ada pakem yang namanya itu ya, konsep Milanesia kalau tidak salah, Milanesia atau. Jadi konsep ini sudah dibangun. Jadi siapapun pelatih kelompok umur dia akan memakai itu. Yang ciri khasnya yang saya bilang tadi bahwa kecepatan dan Kekuatan. kekuatan ya, tidak terlalu bola-bola atas ya. Itu yang sudah menjadi pakem di seluruh pelatih. Tujuannya adalah ketika mereka dari kelompok umur sudah terbiasa dengan itu, kemudian di senior itu siapapun pelatih mereka sudah ini. Iya. Sudah tune in. Sudah tune in sehingga diharapkan mereka di event-event besar ya, Asian Games, SEA Games, Siap pakai. siap pakai dengan konsep yang sama. Iya betul. Itu mungkin pelatih tidak perlu lagi pelatih dari luar kalau sudah konsep begitu kan. Nah, ini sementara dibangun, tapi saya sepakat dengan Bung Kimi bahwa walaupun secara teknik, secara pengorganisasian tim sudah bagus, dan ini salah satu poinnya adalah membutuhkan tenaga kuda, tenaga kuat, sehingga gizi yang memang dari usia dini ya, usia dini. Jadi asupan. Nah. Iya kan, itu bukan harus terprogram. Jadi ada yang mengatur makanannya. Asupan. Iya kan, makanan ini proteinnya begini, ini atau apa. Itu ada rincian kan, ya. Supaya pemain lebih terarah. Karena kan gini, ini nanti klub-klub Liga 2, Liga 1 sudah diwajibkan memiliki klub, Sudah pasti. memiliki sekolah sepak bola. Memiliki sekolah sepak bola, sehingga klub-klub ini mau tidak mau dia harus mengikuti pakem yang sudah diatur. Harus. Dan gizi kan di SUFA walaupun mungkin ini tapi sudah memulai. Kalau di sekolah-sekolah sepak bola mereka sudah punya itu ya tuntunan secara Apa yang harus akademik itu kan harus lebih terstruktur lah, dia sistem pembinaannya harus lebih terstruktur, bukan cuma teknis tapi dari sisi disiplin pemain, mulai dari bangun jam berapa, ini ya, itu. karena itu juga penting. Ya, selain asupan gizi juga disiplin pemain. Disiplin, jangan terlalu banyak bermedsos. Iya, Itu membuang waktu juga untuk pemain kan. Iya. Jadi mereka kalau waktu istirahat. Kalau sudah. Dan itu harus dibangun dari pemain-pemain yang masih usia dini. Di usia dini ya 13 10. Sehingga dia sudah terpola, sudah menyadari kan ini mau menuju ke pemain sepak bola yang profesional. Sudah dia harus bangun ya, sudah yang dikatakan tadi. Iya. Harapan kita supaya iklim pembinaan sepak bola di Sulut mengarah ke jalan yang lebih baik. Iya. Dan jalan prestasi tentunya. Jalan prestasi. Supaya prestasi yang lebih baik, dan itu sepertinya sedang dimulai. Sedang menuju ke sana ya. Cuma jangan sampai dia meredup. Jadi industri bola di Indonesia bahkan di Sulut dia sebenarnya sudah mulai, bahkan kalau di Jawa sana sudah lebih maju, dan di Sulut kita harus dorong ini. Tapi dia untuk lebih cepat lagi kita harus mempunyai prestasi. Harus sehingga orang animonya akan lebih banyak lagi ya. Itu kita harapkan kalau sudah faktor-faktor seperti begitu, maka akan sangat berperan faktor asosiasi ya. Iya. Baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Iya. Supaya lebih menata sepak bola kita jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar arena pesta seremonial aja begitu. Betul. Kasihan penonton yang sudah sangat hobi, sangat suka melihat, sangat rindu melihat putra-putra terbaik Sulawesi Utara untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi tentu di kasta sepak bola Indonesia ya.
di Indonesia. Kapan lagi mau dimulai kalau bukan dari sekarang? Bukan sekarang ya. Iya kan? Kita harus mulai dari generasi saat Karena ini. ternyata kita punya banyak bibit-bibit yang bagus kan? Iya, iya, iya. Dan itu terbukti di Piala Suratin ini. Piala Suratin ini ya. Karena banyak hampir semua kabupaten kota menggelar kompetisi menggelar lebih dahulu. kompetisi. Iya, Kemudian betul, bermuara ke tingkat Sulut, provinsi Sulut. ke provinsi. Jadi kita yakin bahwa siapapun yang nanti juara di level Sulut itu pasti yang terbaik karena sudah di level tingkat 2 ya, dari provinsi kabupaten kota, kemudian provinsi. Dan Bung Kimi, pembicaraan kita memang panjang ya, dan ini tapi waktu juga yang dibatasi akan bincang-bincang di akhir pekan ini, di sore ini ya. Dan seperti yang biasa Bung Kimi, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, Bung Kimi boleh memberikan ya closing statement lah terkait dengan perbincangan kita tadi, harapan atau ya simpulan dari bincang-bincang tadi boleh diinformasikan ke Tribuner, silakan. Satu kebanggaan buat kita kalau kita melihat kembali sepak bola di Sulut hidup lagi kan, mengingatkan kita bahwa kita pernah jaya melalui Persma Manado, Persma Minahasa, Persib Bolbong, dan itu sesuatu yang bukan tidak mungkin untuk diulangi, bahkan melebihi, bahkan ya mudah-mudahan bisa seperti itu saja. Harus punya tekad. Sekarang kita punya Persmin yang lagi berjuang di Liga 3 kan, siapa tahu dia bisa masuk Liga 2. Kita dorong bersama. Kita mengharapkan supaya sepak bola ini mendapat dukungan dari semua pihak ya, supaya tidak ada saling baku-baku terik lah di situ, supaya justru saling mendukung. Betul. Khusus Persmin tentu manajemennya kita berikan sport, beri semangat ya, bantuan doa juga ya. Iya, dan klub-klub supaya merasa ada perhatian dari pengurus. Kalau ada dari asosiasi baik kabupaten kota maupun provinsi ada perhatian ke klub-klub, maka semangat untuk membina itu akan selalu ada. Kalau dalam kata Manado bilang, klub-klub tidak pernah disapa, begitu dicuekin akan meredupkan prestasi kan. Jadi paling tidak sering turun-turun untuk datang ke kabupaten kota maupun ke klub-klub, dengan demikian bahwa iklim pembinaan kita harapkan akan terus berlangsung, berkesinambungan. Iya. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa ya mengucapkan terima kasih pada Bung Kimi. Siap. Yang sudah datang di sini kita untuk berbincang-bincang, dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi Bung Kimi boleh membawa dampak positif bagi pembinaan sepak bola di Sulut, khususnya regenerasi pemain ini kan. Iya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bung Kimi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Siap. Mata lokal menjangkau Indonesia.